Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Joko serta rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Akbar Ibnu Farisi dari Prodi Manajemen kelas MJ 103. Saya mendapatkan tugas mata kuliah ICT Literasi dari dosen pengampu saya, Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD terkait pemanfaatan TIK yang baik dan bertanggung jawab, serta contoh kasus yang berupa manfaat atau akibat dari penggunaan TIK tersebut sebagai bahasan untuk mengedukasi masyarakat. Di sini saya akan coba membahas terkait bijak berkomunikasi dengan teknologi dan media sosial. Berikut adalah outline presentasi saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian media sosial. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang jenis dan contoh media sosial. Yang ketiga, tentang fungsi media sosial. Yang keempat, tentang tips bijak menggunakan media sosial. Yang kelima, tentang contoh kasus penggunaan media sosial yang tidak baik. Serta yang terakhir, yang keenam, tentang kesimpulan dan rekomendasi. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna melakukan aktivitas sosial seperti komunikasi, interaksi, dan berbagi informasi dalam bentuk tulisan, foto, atau video. Konten yang dibagikan dapat diakses oleh pengguna lain. Sebagai bagian dari perkembangan internet, media sosial berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas oleh pengguna di mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Pengertian media sosial menurut para ahli, yang pertama oleh B.K. Lewis pada tahun 2010, media sosial adalah suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang bisa memungkinkan orang-orang untuk saling melakukan interaksi, produksi, dan berbagi pesan. Lalu yang kedua dari Chris Brogan pada tahun yang sama, pada tahun 2010, media sosial adalah satu perangkat alat komunikasi yang di dalamnya memungkinkan untuk terjadi jenis interaksi baru. Lalu yang ketiga, menurut Dave Kerpen pada tahun 2011, media sosial adalah tempat kumpulan gambar, video, teks, serta hubungan interaksi dalam jaringan antara baik individu atau kelompok seperti organisasi. Jenis dan contoh media sosial, yang pertama adalah layanan blog, jurnal pribadi di internet yang digunakan untuk berbagi catatan atau pandangan pengguna mengenai berbagi isu. Contoh layanan blog adalah WordPress, Blogger, dan Twitter. Lalu yang kedua adalah layanan jejaring sosial atau social network. Layanan jejaring sosial adalah jenis media sosial untuk berkumpul dan bersosialisasi, memungkinkan pengguna saling mengirim pesan, berbagi informasi, foto, dan video. Contoh layanan jejaring sosial adalah Facebook dan LinkedIn. Lalu yang ketiga adalah layanan berbagi media atau media sharing, yaitu jenis media sosial yang berfokus pada berbagi konten seperti foto, audio, atau video. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk saling berbagi atau menikmati berbagai konten media. Contohnya yang termasuk media sharing adalah YouTube, SoundCloud, Instagram, dan TikTok. Lalu yang keempat adalah layanan kolaborasi, yaitu jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk bekerja sama dalam menciptakan dan mengoreksi konten. Platform ini mendorong kontribusi bersama di antara penggunanya. Contoh paling populer adalah Wikipedia. Lalu yang terakhir adalah layanan forum, yaitu jenis media sosial klasik yang digunakan sebagai tempat bagi pengguna untuk mendiskusikan berbagai topik secara spesifik dalam ruang diskusi. Contoh layanan forum adalah Kaskus dan Quora.
Fungsi media sosial yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi, yang memungkinkan interaksi antara pengguna dari berbagai belahan dunia. Dengan adanya internet, media sosial menjadi platform yang mempermudah orang untuk berkomunikasi tanpa batasan waktu dan tempat. Lalu fungsi media sosial yang kedua adalah branding. Pengguna dapat menata akun mereka dengan cara masing-masing sehingga menciptakan perbedaan dan menonjolkan kepribadian atau identitas pribadi yang unik. Lalu yang ketiga adalah sebagai wadah usaha. Tidak hanya kebutuhan sosialisasi yang bisa dipenuhi lewat media sosial, sebagai pebisnis, Anda juga bisa menggunakan media sosial sebagai wadah usaha dengan berjualan online. Lalu fungsi media sosial yang keempat adalah marketing. Jangkauan audiensnya yang luas menjadikan media sosial sebagai media pemasaran yang efektif. Tips bijak menggunakan media sosial. Yang pertama adalah untuk selalu menjaga privasi. Batasi informasi pribadi yang dibagikan untuk menjaga keamanan dan privasi. Lalu yang kedua, unggah konten yang bermanfaat atau menginspirasi orang lain. Yang ketiga, pastikan informasi yang dibagikan akurat untuk menghindari penyebaran hoaks. Yang keempat, berikan komentar yang membangun dan hormati pendapat orang lain. Lalu yang kelima, batasi waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas penting lainnya. Lalu pada media sosial, jangan lakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hindari membagikan data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau rincian keuangan. Yang kedua, hindari argumen yang bisa memicu konflik. Yang ketiga, hindari unggahan yang bisa dianggap provokatif atau merendahkan orang lain atau kelompok tertentu. Yang keempat, waspada terhadap berita palsu dan informasi yang belum diverifikasi. Dan yang kelima, jangan menggunakan media sosial untuk menyerang atau merendahkan orang lain. Berikut adalah contoh-contoh kasus penggunaan media sosial yang tidak baik. Yang pertama adalah tentang status soal tilang di Facebook. Wanita ini ditahan polisi. Media sosial membawa manfaat yang besar, namun hal itu tergantung kepada masing-masing penggunanya. Manfaat positif bermedsos kita dapatkan bila berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Namun jika tidak bijak dalam penggunaannya, media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti menyinggung atau merendahkan orang lain, termasuk pencemaran nama baik, dan memprovokasi orang lain atau kelompok tertentu. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan justru dapat menimbulkan efek kecanduan yang justru dapat menurunkan produktivitas serta kualitas hidup penggunanya. Bahkan bisa berdampak buruk pada kesehatan mental. Kesimpulannya, media sosial memiliki manfaat yang besar jika digunakan dengan bijak sesuai kebutuhan dengan tetap menaati aturan serta norma yang berlaku. Namun jika disalahgunakan dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran nama baik, provokasi, atau kecanduan. Hal ini dapat mengurangi produktivitas, kualitas hidup, mempengaruhi kesehatan mental, bahkan kriminalitas. Hal ini memperlihatkan perlunya literasi digital dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Rekomendasi yang pertama, peningkatan literasi digital, edukasi tentang etika bermedia sosial untuk semua kalangan, terutama para generasi muda. Lalu yang kedua, pengawasan dan pembatasan. Orang tua dan masyarakat perlu lebih aktif mengawasi penggunaan media sosial oleh anak-anak dan remaja. Yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di media sosial harus dilakukan secara konsisten sebagai efek jerah. Lalu yang keempat, pendekatan kesehatan mental. Pemerintah dan komunitas perlu menyediakan dukungan mental bagi individu yang mengalami kecanduan media sosial. Lalu yang kelima, kerjasama multipihak. Melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, lembaga sosial,
dan platform media sosial untuk mencegah penyalahgunaan yang lebih luas, semisal mengadakan sosialisasi terkait dampak penggunaan media sosial yang tidak baik. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Joko dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.